Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jumpa lagi dengan renungan singkat dari Jemaat Yosodipuro. Pada pagi hari ini renungan yang ingin saya sampaikan dengan judul Keteguhan Hati. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Oleh karena pagi yang indah ini Engkau telah siapkan berkat bagi kami, yaitu sedikit firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan bersama-sama. Kuasai hati pikiran kami, berikan roh pengertian, roh kerendahan hati, agar kami boleh memahami, mengerti akan firman-Mu. Dan sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan, kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini ayatnya saya ambil di dalam Daniel 3 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Keteguhan hati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di suatu negara ada seorang yang harus masuk penjara selama 1 tahun apabila ia ingin menjadi seorang Kristen. Dan saudaraku, di suatu ketika ada 6 orang yang bersedia untuk dibaptiskan di suatu sungai. Namun menjelang hari baptisan, serombongan polisi memberinya peringatan. Akan tetapi keteguhan hati mereka sudah bulat. Mereka tetap memberi diri untuk dibaptis. Dan setelah itu langsung dipenjara. Dan dari balik jeruji mereka berkata kepada pendeta yang mengunjunginya, Pak Pendeta, jangan doakan kami agar keluar dari penjara ini, tetapi doakanlah kami supaya kami tetap tekun dan setia di dalam penderitaan ini sampai pada akhirnya. Luar biasa Bapak Ibu dan saudara, keteguhan hati seorang yang baru dibaptis ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini kita pun telah diingatkan tentang kisah keteguhan hati Sadrak, Mesak, dan Abednego yang harus dihadapkan pada hukuman. Apa yang mereka perkatakan menjadi bukti keteguhan hatinya. Dalam keteguhan hati ada pengharapan dan percaya kepada apa yang sanggup dilakukan Allah. Namun dalam keteguhan hati juga ada kerelaan untuk menderita demi tetap menyembah Allah yang hidup. Dan mereka memilih masuk dalam dapur api. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kesetiaan kita kepada Tuhan akan teruji di saat kita menghadapi sebuah persoalan yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Ketika datang pertolongan yang kita harapkan, namun dengan syarat bahwa kita harus meninggalkan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mengambil kesempatan itu, atau kita tetap menunjukkan keteguhan hati untuk tetap setia kepada Tuhan, sekalipun kita tidak melihat pertolongan itu? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentunya ketika kita mengingat akan kisah Daniel ini, kita pun akan dikuatkan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang setia. Batu karang tak goyah diterpa ombak,
Demikianlah keteguhan hati kita pada Tuhan yang tak tergoyahkan meskipun dihantam badai kehidupan. Kiranya sedikit firman pagi hari ini boleh menguatkan iman kami, boleh meneguhkan hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Saya bawakan renungan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.